بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون، حيث يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, khatib mengingatkan pada diri khatib dan juga jamaah sekalian, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Takwa dalam arti kata melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setiap kita menyadari bahwa tidaklah ada daya dan upaya yang kita miliki, melainkan itu semuanya atas pertolongan dan kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa. Oleh karenanya, dalam keseharian kita tidak lepas dari berdoa, memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana yang diperintahkan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam: wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah, dan jika kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Dan di dalam doa-doa yang kita lantunkan, kita mempunyai keyakinan penuh bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pasti mengabulkan doa-doa kita, pasti memberikan apa yang kita minta, sebagaimana firman-Nya: wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berkata, mintalah kepadaku, pasti aku akan mengabulkanmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam berdoa, selain kita harus memenuhi syarat-syarat dikabulkannya doa, kita juga harus menghindari hal-hal yang dapat menghalangi terkabulnya doa. Sebab bisa jadi kita sudah melaksanakan dan memenuhi syarat-syarat diterimanya doa, namun kita pun terjebak melakukan sesuatu yang dapat menghalangi terkabulnya doa kita,
sehingga doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja perkara yang dapat menghalangi terkabulnya doa? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara hal yang dapat menghalangi terkabulnya doa adalah mengkonsumsi dan menggunakan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dalam keadaan darurat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian untuk memakan makanan yang halal dan baik, sebagaimana Allah juga telah memerintahkan kepada para nabi dan rasul, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Kemudian beliau menyebutkan pengaruh makanan yang tidak halal dengan mengisahkan bahwa ada seorang musafir yang menempuh perjalanan yang sangat jauh. Rambutnya acak-acakan, bajunya pun kotor penuh debu. Musafir ini sesungguhnya seharusnya adalah orang yang patut dikasihani. Musafir ini pun menengadahkan tangannya, mengangkat kedua tangannya seraya berdoa dan menyeru kepada Allah, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Musafir ini lirih meminta kepada Allah Rabbul Alamin, Zat yang maha pengasih dan penyayang kepada hambanya. Namun kata Rasulullah SAW bahwa musafir ini memakan makanan yang haram, meminum minuman yang haram, pakaian yang digunakannya pun dihasilkan dari cara yang haram, dan dagingnya tumbuh dari hal-hal yang haram. Maka Rasulullah mengatakan, maka bagaimana mungkin orang yang seperti ini dikabulkan doanya? Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, suatu saat sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas bilang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, doakan saya agar saya menjadi orang yang selalu terkabulnya doa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatinya dengan sabdanya, Ya Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabud da'wah. Wahai Sa'ad, halalkan makananmu, niscaya kamu akan menjadi orang yang doanya selalu terkabul. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keharaman makanan dan minuman serta pakaian yang kita pakai bukan hanya pada zatnya seperti babi ataupun khamr dan surta dan lain sebagainya, namun keharaman makanan, keharaman minuman dan pakaian yang kita pakai bisa jadi dikarenakan cara kita mendapatkannya dengan cara yang tidak halal. Kita isi perut kita dengan cara yang tidak halal. Kita berikan gizi pada tubuh kita. Kita berikan gizi kepada anak-anak kita dan istri kita dari hasil mencuri, korupsi, menipu, curang, transaksi riba dan lain sebagainya. Itu semuanya menjadi penghalang yang sangat besar dari dikabulkannya doa-doa kita yang selama ini kita panjatkan. Dan bukan hanya tidak terkabulnya doa, makan makanan yang haram terancam dimasukkan ke dalam neraka, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah lahmun nabata min suhtin. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari hal-hal yang haram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebab yang lain di antara sebab-sebab yang menghalangi doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar secara kolektif. Ketika tidak ada lagi di tengah-tengah suatu masyarakat orang yang melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar,
menyuruh orang lain untuk melakukan kebaikan dan mencegah orang lain dari perbuatan yang munkar, maka doa orang-orang yang baik di antara mereka tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'muranna bil ma'ruf wa la tanhaunna 'anil munkar aw la yab'athanna Allahu 'alaikum iqaban thumma tad'unahu fala yustajabu lakum." Artinya, demi Allah, hendaklah kalian senantiasa menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kalau tidak, maka Allah akan menurunkan siksanya kepada kalian, kemudian kalian berdoa kepadanya dan tidak akan dikabulkan doa kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, amar ma'ruf dan nahi munkar adalah merupakan ciri khas utama yang membuat umat ini menjadi umat yang terbaik sepanjang masa. Islam tidak mengajarkan kita untuk hidup secara individualistis, hidup yang tidak mempunyai kepedulian kepada sesama dan kepada lingkungan sekitar. Islam mengajarkan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang saleh dan muslih, pribadi yang saleh bagi dirinya dan muslih, peduli kepada kesalehan orang lain, terutama keluarga, tetangga, dan masyarakat sekitar. Membiarkan dan tidak peduli kepada kesalehan orang-orang yang ada di sekitar kita, membiarkan dan tidak mencegah kemungkaran yang dilakukan di hadapan kita, akan menyebabkan hati ini mati dan doa-doa yang kita lantunkan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya khatib mengajak pada diri khatib dan jamaah sekalian, marilah kita memperhatikan kehalalan makanan, minuman dan pakaian kita, baik halal zatnya dan juga halal dalam mendapatkannya. Dan marilah kita peduli terhadap kesolehan diri kita, kesolehan keluarga kita, dan juga kesolehan masyarakat di sekitar kita, sehingga dengan semuanya itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله لعلكم ترحمون، حيث يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri, setiap jiwa memperhatikan bekal apa yang akan dia bawa pada hari esok hari, pada hari di mana dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Ma'lamu anna Allah amarakum bis salati was salam ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, haitsu yaqulu tabaraka wa ta'ala: inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة المشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.